Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi mobile yang telah kami buat, itu yang berkaitan tentang event absensi. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang aplikasi yang kami buat, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami, anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Damar, terus ada Aril, ada Pak Farhamzah, ada Alifur Rahman, ada Dava, dan ada saya sendiri, Sanuri Haji. Lalu kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang materinya. Oke, kita mulai. Yang pertama ada aplikasi login kita. Pertama adalah form login. Kita dapat mengisi email di sini, terus kita ada password. Kemudian kita bisa masuk ke selanjutnya adalah area login. Ataupun kita juga bisa membuat akun kalau kita belum punya akun. Oke, ini kita memasukkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Oh jangan, admin dulu ya. Oke, boleh Ariel dibantu. Oke, jadi kita akan login menggunakan akun admin, di mana nanti dia bisa mengatur event sama mengedit eventnya sama menghapus eventnya. Dan di sini juga ada area untuk kode key area untuk absensi. Nah, peran admin nanti dia bisa menambahkan event. Contohnya di sini kita klik tombol tambah di bawah sini, terus tambahin satu event, misalkan tes, deskripsinya juga, lokasinya di Unpam. Nah, URL ini nggak perlu ya, opsional. Nah, untuk waktu mulainya sekarang aja, terus selesainya juga sama, tapi kita ganti jadi 1 jam. Terus kita klik simpan. Nah, nanti dia akan muncul di bagian bawah event yang terbarunya. Kita juga bisa mengedit event sama menghapusnya. Nah, ini untuk tampilan adminnya. Jadi admin punya peran untuk menambahkan sama mengedit atau menghapus event. Selanjutnya ada page, kita masuk ke bagian user dulu. Kita buat akun, jadi register, ada nama lengkap, email, name, nomor HP sama password. Coba saya isi dulu. Nah, ini ada fitur buat nge-hide juga. Terus kalau udah, kita klik register, dan itu tuh udah berhasil dibuat. Kita langsung login menggunakan akun yang baru dibuat. Nah, ini udah login sebagai user. Jadi user nggak ada tombol tambahnya di kanan. Terus kalau diklik satu tampilan, dia munculnya kayak gitu, event. Terus, nah, tes ini nanti dia muncul di bagian bawah karena tadi si admin udah buat. Dan di sini ada history absen juga. Terus ada fitur buat logout di bagian kiri. Udah sih. Untuk fiturnya saat ini baru itu aja. Balik ke Sanuri, silakan Sanuri. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Ariel. Mungkin selanjutnya kita ke arah codingannya atau mau gimana nih baiknya? Nah, apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul Mas. Bisa dibantu dijelaskan Mas? Nah, jadi kita balik ke beberapa page sebelumnya. Ini kita menggunakan framework Flutter, menggunakan bahasa Dart. Jadi kita menggunakan local database, menggunakan SQLite. Nah, ini merupakan kode untuk ngehandle database-nya. Jadi pas awal kita ngebuat akun atau pas login sebagai admin, kita udah nyediain beberapa dummy data, sekitar 5 dummy data untuk sampel aja. Terus nanti admin bisa tambah sendiri. Ini untuk strukturnya, SQL-nya, dan juga ini beberapa untuk event. Jadi ada database event, ada registrasi ada ini. Nah, ini menggunakan ID dari user sama event aja. Terus dia ngecek apakah si user udah regis atau belum ke suatu event. Selanjutnya ada absen, database absen. Ini beberapa strukturnya. Dan udah, itu aja mungkin. Selanjutnya kita masuk ke beberapa model. Jadi ada sekitar 4 model di bagian kiri sini. Ada model untuk absensi, untuk registrasi event, untuk eventnya, sama terakhir untuk datanya. User model seperti itu. Nah, ini untuk respon tidak perlu. Nah, masuk ke bagian view. Jadi kita ada beberapa tampilan. Yang pertama mungkin masuk ke splash screen aja. Nah, ini sebenarnya logo aja. Ketika awal aplikasi muncul, nanti dia masuknya ke splash screen ini. Sekitar kalau nggak salah itu 2 detik. Jadi kalau udah 2 detik dia akan pindah ke homepage atau ke bagian login. Nah, masuk ke bagian login. Di bagian login ini merupakan tampilan loginnya. Jadi untuk input email ada di sini, text field email. Terus untuk password ada di sini, dan tombol loginnya itu. Masuk ke register. Kalau misalkan belum punya akun, kita bisa nge-push ke halaman register page. Jadi masuk ke register page. Nah, di sini ada beberapa controller untuk nge-handle nama, email, name, nomor telepon sama password. Nah, ini untuk ngehandle logika registernya. Terus ada widgetnya untuk tampilannya seperti itu. Masuk ke bagian home.
Nah, di bagian homepage ini yang nantinya untuk menampilkan beberapa list. Jadi list dari event. Yang pertama ada di sini, fungsi untuk nge-load event berdasarkan database-nya. Terus ambil user info, apakah dia admin atau bukan. Kalau admin dia akan munculin tombol FAB-nya atau tombol tambahnya. Nah, di sini ada drawer. Jadi di bagian kiri tadi yang ada event saya, terus history absen sama logout itu merupakan drawer. Terus selanjutnya ada listnya. Nah, kita menampilkan list dari si eventnya. Jadi di bagian bagian sini untuk nampilin title, terus subtitle-nya juga. Nah, ketika diklik kita masuk ke detail event page. Nah, di detail ini kita ngecek apakah yang login admin atau bukan. Kalau admin dia munculin QR, terus bisa ngehapus. Ini untuk dialognya ya, dialog hapus eventnya. Terus bisa edit juga. Nah, di bagian sini untuk edit. Nah, ini untuk nge-generate si QR-nya. Jadi menggunakan QR image view. Itu untuk detail. Selanjutnya kita masuk ke add event. Jadi ketika admin mau nambahin event baru, dia masuknya ke bagian sini. Jadi ada beberapa controller lagi untuk title, deskripsi, location, sama posternya. Ini opsional. Terus ada waktu mulai sama akhirnya. Ini untuk pick me kan tuh. Ini untuk pick time. Terus untuk submit si eventnya. Selanjutnya ada di bagian, ini widgetnya. Jadi untuk nampilin UI-nya. Lanjut kita ke bagian event page. Event page ini sebenarnya event saya atau event kita. Kalau misalkan kita udah login, jadi udah daftar ke event, nanti dia tampilannya ke sini. Jadi ini list juga, cuma bedanya list berdasarkan sort dari database yang udah kita daftar, event yang udah kita daftar. Terus masuk ke history juga sama. Tapi ini history untuk yang absen. Jadi kalau udah absen dia masuk ke list di bagian tampilan sini kayak gitu. Selanjutnya ada QR. Nah, ini untuk page QR-nya. Jadi kalau misalkan nanti mau absen, masuknya ke bagian sini. Jadi buat nge-create QR view-nya, buat nge-scan-nya, terus nanti kalau udah ke baca, dia masuk ke DB insert. Jadi masukin ke table attendance, terus udah dia munculin absen berhasil. Mungkin itu aja Sanuri untuk bagian shortcode-nya. Oke, terima kasih Mas Aril atas penjelasannya mengenai shortcode kita. Apakah kita lanjut, apa ada mau nambahkan atau cukup? Oke, saya rasa cukup. Tadi merupakan penjelasan mengenai aplikasi kita. Aplikasi kita adalah sebuah event absen yang dimana terdapat form login. Kita bisa login sebagai admin, ataupun kita bisa register sebagai user, ataupun kita bisa login sebagai user yang telah kita tambahkan sebelumnya. Lalu tadi Mas Arya telah menjelaskan untuk source code-nya, yaitu kita menggunakan bahasa Dart, dan DB-nya kita menggunakan SQLite, yang dimana di source code tersebut kita memiliki beberapa model-model, terus kita bisa memiliki beberapa view. View ini adalah tampilan ketika kita menggunakan aplikasinya, yaitu ada tentang splash, yaitu adalah tampilan awal dari aplikasi kita, terus tentang ada login, kemudian tentang register, terus widget mengenai UI-nya, dan juga ada home yang mana dapat menampilkan list event kita, terus ada tentang detail event yang telah Mas Arya tadi sebutkan sebelumnya, terus juga bisa menambahkan event sebagai admin, dan juga ada page QR buat scan barcode untuk absensi. Itu merupakan kesimpulan yang saya dapati dari penjelasan Mas Aril, dan terima kasih. Mungkin itu sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.